Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas Gerakan Literasi Sekolah atau yang biasa kita sebut dengan GLS, SMA Negeri 1 Weleri. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan ke kalian kelas 11, karena nanti di kelas 11 ini kalian akan melakukan Asesmen Nasional atau AN, tepatnya di bulan September. Jadi masih ada 1 bulanan lagi untuk kita mempersiapkan. Sebelum masuk ke apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Asesmen Nasional, kalian harus tahu dulu beberapa hal mengenai Asesmen Nasional ini. Yang pertama, kenapa pemerintah mengadakan kebijakan Asesmen Nasional? Latar belakangnya apa? Di sini hasil PISA pada tahun 2018 menyebutkan bahwa sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca masih di bawah minimum. Kemudian keterampilan matematika dan sains ini juga masih di bawah minimum. 71% itu untuk matematikanya di bawah kompetensi minimum, kemudian 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Jadi masih sangat rendah sekali, makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan Asesmen Nasional. Ini salah satu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian, lalu apa Asesmen Nasional itu? Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi yang akan melakukan asesmen nasional itu bukan hanya SMA, bukan hanya SMP, tetapi di sini ada jenjang dasar, ada SD juga. Nanti SD, SMP, dan SMA sama-sama melakukan asesmen nasional. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Apa saja yang akan dinilai dalam AN? Di sini ada literasi, numerasi, ada karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi ini yang akan diukur dapat diperoleh melalui 3 instrumen utama. Jadi dalam AN nanti ada 3 instrumen utama. Kalian akan melakukan asesmen kompetensi minimum atau yang sering disebut dengan AKM. Kemudian ada juga survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Di AN itu ada 3. Nanti kalian akan melakukan AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter juga, ya, dan yang terakhir itu ada survei lingkungan belajar. Lanjut, pentingnya asesmen nasional. Kenapa asesmen nasional ini penting? Nah, di sini kalian harus memiliki kecakapan hidup abad 21. Apa saja kecakapan yang diharapkan dari abad 21 ini yang harus kalian miliki? Ada kecakapan belajar dan berinovasi. Kalian harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Kemudian kalian juga harus memiliki kecakapan menggunakan teknologi informasi. Kalian harus memiliki kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain kecakapan hidup ini yang harus kalian miliki, kalian juga harus memiliki karakter atau profil pelajar Pancasila. Apa saja? Di sini harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan kemampuan abad 21, kalian harus untuk mengukurnya itu dengan asesmen nasional. Nah, makanya di sini keterkaitan antara AN, antara asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila itu di sini. Nah, ini kompetensi yang dimiliki siswa, diharapkan kalian memiliki 2 ini, memiliki kompetensi ini, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Terukur melalui apa? Melalui asesmen nasional. Asesmen nasional nanti ada 3, ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Manfaatnya nanti akan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah.
umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, kemudian dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Asesmen nasional itu beda dengan ujian nasional. Perbandingannya di sini bisa dilihat. Asesmen nasional juga bukan pengganti ujian nasional. Dari tujuan pelaksanaannya saja sudah beda. Kalau untuk asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sementara kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kalau ujian nasional itu secara individu, tetapi kalau asesmen tidak. Kemudian jenjang pendidikan. Jenjang pendidikannya itu SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Ini hampir sama ya kalau di asesmen nasional sama ujian nasional. Untuk level sekolahnya, biasanya kalau di ujian nasional dulu itu di tingkat akhir pada setiap jenjang. Sementara kalau asesmen itu diambil tengah-tengahnya. Kalau untuk SD itu kelas 5, kalau untuk SMP itu kelas 8, kalau untuk SMA, tingkat SMA itu kelas 11. Makanya nanti kalian yang akan melakukan asesmen nasional, bukan kelas 3, bukan juga kelas 1. Nah, di sini subjek siswa, siapa saja yang akan melakukan asesmen nasional? Kalau di ujian nasional itu semua siswa mengikuti UN, tetapi untuk asesmen itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Jadi tidak semua kelas 11 nanti akan mengerjakan atau akan melakukan asesmen nasional, tetapi hanya dipilih sebanyak 45 siswa saja yang akan melakukan asesmen nasional. Tetapi kita nggak tahu 45 orang itu siapa saja, nanti akan diacak dari sana, dari atas. Kemudian untuk model soalnya itu ada pilihan ganda, kemudian di sini menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara kalau di ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian singkat saja. Secara penilaian, di sini kalian bisa melihatnya sendiri. Kemudian model penilaian ini berbeda juga. Untuk sasaran penilaian, untuk asesmen nasional itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, kualitas, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ini. Sementara kalau untuk ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi berbeda ya antara asesmen nasional dan ujian nasional. Ini, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, murid kelas 8, dan murid kelas 11. Ini tadi sudah disebutkan bahwa yang akan mengikuti AN itu kelas 11. Kenapa yang dipilih kelas 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Kemudian apalagi di sini mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Jadi nanti hanya ini alasan kenapa hanya literasi dan numerasi.
Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Jadi tidak bahasa Indonesia saja atau matematika saja yang dimaksud dari literasi dan numerasi di sini. Kemudian, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh baik kognitif maupun non-kognitif. Jadi bukan hanya pengetahuan saja yang akan diukur, tetapi karakter kalian juga akan diukur. Kemudian, instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di asesmen nasional atau di AN nanti ada 3 instrumen, ada AKM, kemudian ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Di AKM akan mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kemudian ada survei karakter, nanti akan mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Ada juga survei belajar, lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi yang akan mengikuti AN ini nanti akan melakukan AKM, survei karakter juga akan melakukan survei lingkungan belajar. Kemudian apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM itu mengukur hasil belajar kognitif karena mengukur literasi membaca dan literasi numerasi murid. Sementara kalau survei karakter itu mengacu pada profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar, mandiri, dan kreatif. Itu bedanya antara AKM sama survei karakter. Kemudian, apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen aspek, konten, proses kognitif, serta konteks. Ini untuk komponen membacanya, ini untuk numerasinya. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional ini bersifat komputer dan bersifat adaptif. Adaptif itu artinya nanti pertanyaan yang disajikan itu antar siswa berbeda tergantung dengan kemampuan siswa masing-masing. Misalkan siswa A sama siswa B, nanti kemungkinan soalnya itu beda tergantung kemampuan kalian. Ini ya, tadi asesmen nasional itu ada 3, ada AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Di AKM ini kalian ada literasi membaca sama asesmen numerasi. Untuk membacanya sendiri ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara untuk numerasi itu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal AKM ini. Ini untuk pertemuan pertama kita ke dasar saja. Apa itu asesmen nasional dan sebagainya. Kalian harus tahu dulu kenapa harus mempelajari ini. Begitu. Kemudian bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal AN itu ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat sama urean. Ini penjelasannya. Kalau di UN itu kan hanya pilihan ganda ya. Kalau di asesmen nasional itu ada 5 macam. Kemudian berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Untuk kelas 5 itu ada 30, untuk kelas 8 sama kelas 11 ada 36. Jadi untuk kalian kelas 11 nanti akan mengerjakan sebanyak 36 soal.
apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Ini yang sudah kita bahas tadi. Apakah soal antar murid itu sama? AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Apakah soal AKM untuk peminatan IPA sama IPS kalau di sekolah kita sama atau berbeda? Apakah seperti soal UN pembagian porsinya? Tidak. AKM itu mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama. Jadi nanti untuk anak IPS maupun IPA tidak ada bedanya. Keunikan konteks beragam materi, kurikulum lintas mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Lanjut, apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ada. Nanti kalian bisa mengakses Pusmenjar untuk bisa melihat soal-soal AKM itu seperti apa. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas contoh soal AKM. Contoh-contoh yang ada di Pusmenjar ini kalian bisa diakses. Kemudian, apakah ada kisi-kisi seperti UN? Nah, tidak ada kisi-kisi. AKM ini disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmenjar menyediakan contoh soal ini, bisa kalian akses di Pusmenjar ya untuk melihat contoh-contoh soal AKM. Kemudian, siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Asesmen nasional diikuti seluruh satuan pendidikan, terdiri atas ini ada kepala sekolah, guru, murid. Nih, untuk kelas 11 maksimal 45 murid. Yang akan mengikuti AKM itu 45 murid dan ada 5 cadangannya. Jadi nanti tidak satu angkatan akan melakukan asesmen nasional semua, akan melakukan AN semua, tapi dipilih secara acak sebanyak 45. Dan yang memilih itu bukan dari sekolah, tetapi sudah ditentukan. Jadi dari kalian harus menyiapkan semuanya, harus siap ketika kalian yang dipilih, kalian yang harus mengerjakan. Nah, di sini dijelaskan bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional. Murid akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Jadi yang memilih itu adalah Kemendikbud. Makanya dari kalian semua kelas 11 harus siap, siapapun yang ditunjuk. Kemudian ini berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional AKM? AN kan tadi ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini untuk tingkat SMA itu ada 2 hari. Hari pertama itu tes literasi, nanti 90 menit, kemudian dilanjut survei karakter 30 menit. Kemudian di hari yang kedua itu ada tes numerasi 90 menit, kemudian dilanjut survei lingkungan belajar 30 menit. Ini ya ada 2 hari, tes literasi dulu, kemudian tes numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Inilah beberapa hal yang harus kalian tahu lebih dulu kenapa kita melakukan asesmen nasional dan sebagainya, apa saja yang akan kita bahas di asesmen nasional, apa yang akan kalian lakukan, apa yang harus kita siapkan. Ini untuk pertemuan pertama. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang tes literasi maupun tes numerasi. Ini tadi tes literasi sama tes numerasi untuk mengukur apa? Adanya di AKM. Ini AKM, masuknya ke AKM, ini AKM, kemudian ini survei karakter, ini survei lingkungan. Nanti kalian akan belajar yang namanya tes literasi, kemudian ada tes numerasi. Sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.